Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, HKBP Resort Parulian mempunyai dua huria. Huria sabungan namanya HKBP Paruluhan dan satu pagarannya HKBP Habeahan yang saat ini kita sedang lihat. HKBP Habeahan merupakan gereja yang berada di Kecamatan Litong Nihuta, Desa Habeahan, berjumlah 125 kepala keluarga. Dan HKBP Habeahan berjumlah 350 jiwa. Saat ini HKBP Habeahan sedang melakukan pembangunan atau tepatnya renovasi, di mana gereja sebelumnya sudah tidak terlalu menampung kepada kehadiran jemaat beribadah. Oleh karena itu HKBP melakukan renovasi dengan memperpanjang gereja dan saat ini sedang dalam pembangunan. Bapak Ibu, saudara-saudara, panitia pembangunan HKBP Habeahan sudah menetapkan dari setiap kepala keluarga Tok Ripe namanya sebanyak Rp200.000. Dengan ini dan dengan segala hormat, panitia pembangunan HKBP Habeahan dan juga saya sendiri, pendeta resort HKBP Parulian, meminta dengan hormat jika Bapak Ibu saudara-saudara berkenan, kiranya dapat menyumbang dalam pembangunan atau tepatnya renovasi HKBP Habeahan ini, dengan harapan pada perayaan Natal nantinya gereja dapat dipergunakan oleh seluruh jemaat untuk merayakan Natal. HKBP Habeahan saat ini dilayani oleh guru jemaat yang menjadi pimpinan jemaat di Habeahan ini, yaitu Guru Stephen J. Nainggolan dan juga Bapak Ibu Sintua. Oleh karena itu, sumbangan Bapak Ibu, saudara-saudara dapat disalurkan kepada panitia pembangunan HKBP Habeahan di nomor rekening yang tertulis di video ini, di rekaman ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas perkenanan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara menyumbang pembangunan gereja Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Saya pendeta HKBP Resort Parulian Litong Nihuta menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudaraku sekalian dimanapun saat ini berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang bertahta di surga, kami telah mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini. Selasa 19 November 2024, tertulis dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 25. Demikian firman Tuhan.
Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Allah lebih besar dan lebih kuat. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, Paulus menulis dalam 1 Korintus bahwa kelahiran baru ke dalam kerajaan Allah, yaitu keselamatan yang ditawarkannya kepada kita melalui Kristus, sama sulitnya untuk dipahami oleh mereka yang belum mengalaminya. Mengatakan bahwa keselamatan dapat datang melalui salib, suatu kematian yang dianggap sebagai kelemahan, kekalahan, dan kenistaan, terdengar seperti sebuah kebodohan. Akan tetapi justru kebodohan inilah keselamatan yang diberitakan oleh Paulus. Tak seorang pun pernah membayangkan cara Allah tersebut. Tentu yang bodoh dan yang lemah dari Allah tidak ada. Seandainya pun ada, lebih berhikmat dan lebih kuat daripada manusia. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, sebagian orang mengira keselamatan akan datang melalui pemimpin politik yang kuat atau tanda-tanda ajaib yang akan terjadi. Sebagian lagi mengira mereka bisa diselamatkan oleh pencapaian akademis atau kepandaian hikmat mereka. Namun Allah mengejutkan semua orang dengan membawa keselamatan melalui cara yang hanya masuk akal bagi mereka yang mempercayainya dan mengalaminya sendiri. Apa yang sepintas tampak seperti yang bodoh dari Allah masih lebih bijaksana daripada semua hikmat manusia yang masih bekerja dengan hikmat dunia ini. Apa yang lemah dari Allah masih lebih kuat daripada apa yang dianggap sebagai kebodohan dan kelemahan Allah. Tetapi pada Allah hikmat dan kekuatan. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, di dalam salib mempunyai kekuatan hikmat dan kuasa Allah yang sejati. Ini adalah karunia yang terbuka bagi orang Yahudi maupun non-Yahudi. Artinya semua orang dari latar belakang kebangsaan apapun dapat terpanggil dalam iman kepada Yesus Kristus. Iman diberikan kepada mereka yang dipanggil, sebab hanya melalui imanlah seseorang dapat melihat Kristus yang disalib di dalam perspektif yang sebenarnya, sebagai suatu pembuktian besar tentang kasih Allah dalam karya penyelamatan. Itulah kuasa dan hikmat Allah yang hanya dapat dimengerti manusia di dalam iman. Jalanilah kehidupan ini di dalam takut akan Tuhan. Kerjakanlah keselamatan yang dianugerahkan kepada kita dengan melakukan apa yang sesuai dengan kehendak-Nya. Jangan khawatir dan takut apapun persoalan dan pergumulan hidup yang kita hadapi. Serahkan kepada Tuhan dan bersandarlah kepadanya, sebab Allah lebih besar dan lebih kuat dari segalanya. Amin. Mari kita nyanyikan Bukende 707 ayat 7, Hagogoon dohot apul-apul. Songon amado tuana kona, holong ni tuhatai tua, dang masa di pangurupiona, hobar tu padanana tuau. Debata amatana digijang, idoha posaku sai troktong, dipangiring-iring ni tangana, dame sonang doro hakinon. Marilah kita berdoa. Kami puji dan muliakan nama-Mu ya Allah Bapa di dalam surga, Allah yang lebih besar dan yang lebih kuat dari segala sesuatu yang ada di tengah-tengah dunia ini. Allah
yang senantiasa menyertai dan memelihara kehidupan kami. Ya Tuhan, kiranya Tuhan mempergunakan hidup kami menjadi alat kemuliaan di tangan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa yang sakit dimanapun saat ini berada, Tuhan berikan kesembuhan. Yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Di dalam satu hari ini kami serahkan seluruh aktivitas kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, terpujilah nama-Mu. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai-Mu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan. Jagalah kesehatan jasmanimu, terlebih kesehatan rohanimu. Bersihkan hatimu, cintai dan kasihilah sesamamu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan, sumber berkat dan anugerah di dalam kehidupanmu. Salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus untuk saudaraku semua. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.